Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 257. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Benua Chang Utara yang dahulu makmur kini berubah menjadi tanah penuh kehancuran akibat bencana yang dilakukan oleh ras jahat asing. Berbagai kekuatan telah berulang kali dikalahkan oleh ras jahat asing itu hingga mereka terpaksa berkumpul dan membangun benteng pertahanan terakhir. Salah satunya adalah Akademi Spiritual Langit Utara yang kini menjadi tempat perlindungan bagi banyak kekuatan dan juga 4 akademi spiritual agung yang lainnya. Seluruh akademi dilindungi oleh formasi roh raksasa. Namun di balik perlindungan itu semua orang mengetahui bahwa situasinya sangat berbahaya. Ras jahat asing telah mengepung mereka dan jika seorang kaisar iblis turun tangan, maka pertahanan mereka mungkin tidak akan mampu bertahan. Di tengah keadaan yang genting itu, Sun Er, ketua baru dari Asosiasi Dewa Luo yang merupakan sebuah kelompok yang telah didirikan Mu Chen ketika dia belajar di dalam Akademi Spiritual Langit Utara ini. Sun Er pun menggerakkan para anggota dari Asosiasi Dewa Luo untuk membantu para pengungsi dari akademi yang lainnya. Dia mengingatkan semua orang bahwa Asosiasi Dewa Luo didirikan oleh Mu Chen dan juga Luoli, sehingga mereka harus menjaga nama serta warisan dari kedua legenda tersebut. Tak lama kemudian beberapa tokoh generasi lama pun berkumpul seperti Shen Changsheng, Li Xuantong, Ye Qingling, Wen Qingxuan, dan juga Tang Qianer. Mereka membahas kondisi dari Akademi Spiritual Langit Utara yang semakin suram. Bahkan Sun Er sedang diam-diam mempersiapkan formasi teleportasi sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan para siswa. Pembicaraan kemudian beralih kepada Mu Chen. Sudah hampir 5 tahun tidak ada kabar tentang dirinya. Banyak orang bahkan menyebarkan rumor bahwa Mu Chen bersembunyi karena takut menghadapi ras jahat asing. Namun rekan-rekan dari Mu Chen langsung menolak tuduhan itu. Mereka semuanya yakin bahwa Mu Chen bukan orang yang akan melarikan diri dari bahaya. Ye Qingling dengan penuh keyakinan berkata bahwa Mu Chen pasti akan muncul kembali. Mereka percaya jika saat itu tiba maka seluruh dunia 1000 besar ini akan kembali menaruh perhatian kepada Mu Chen. Namun sebelum mereka sempat mengenang lebih jauh, sebuah bunyi alarm tiba-tiba menggema di seluruh akademi ini. Semua orang pun mengangkat kepalanya dan di luar pertahanan mereka energi iblis yang berwarna hitam sangat besar mulai menyelimuti langit dan bumi. Wajah dari Sun Er, Ye Qingling, Shen Changsheng, Wen Qingxuan dan juga yang lainnya pun berubah serius. Ras jahat asing pada akhirnya mulai menyerbu mereka. Dan kini Akademi Spiritual Langit Utara harus menghadapi pertempuran besar yang mungkin menentukan hidup dan mati seluruh orang di dalam benua Chang Utara ini. Akademi Spiritual Langit Utara berada di ambang kehancuran. Ye Qingling kemudian memerintahkan semua orang untuk menenangkan para siswa dan mempersiapkan kemungkinan yang paling buruk. Jika pertahanan mereka runtuh, maka para siswa harus segera dievakuasi melalui formasi roh teleportasi. Dan semua orang memahami bahwa kekuatan ras jahat asing ini terlalu besar untuk mereka hadapi sendirian. Di tengah tekanan itu, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, Ye Qingling dan juga para ahli yang lainnya pun memutuskan untuk kembali bertarung berdampingan seperti dahulu kala. Ketika semangat mereka bangkit, seorang lelaki tua berkepala botak muncul yang tak lain adalah senior naga laut utara. Dia muncul dan memimpin pertahanan dari Akademi Spiritual Langit Utara ini. Namun bahkan dirinya merasakan tekanan luar biasa dari pasukan iblis yang berada di luar sana. Senior naga laut utara kemudian memperingatkan Tai Chang untuk bersiap menghadapi kehancuran. Jika keadaan benar-benar memburuk, mereka harus mengorbankan diri demi memberikan waktu kepada para siswa untuk bisa melarikan diri. Para mantan murid dari Akademi Spiritual Langit Utara pun menyatakan bahwa mereka bersedia hidup dan mati bersama dengan akademi ini. Formasi roh pelindung kemudian diaktifkan sepenuhnya dan perisai besar itu pun adalah penghalang terakhir yang bisa menahan serangan dari beberapa penguasa surgawi. Namun ketika energi iblis berhenti bergerak, suasana berubah menjadi sangat sunyi. Dari balik kegelapan tiba-tiba muncul 7 kaisar iblis. Kemunculan mereka pun langsung membuat seluruh akademi ini diliputi dengan keputusasaan. Ketujuh kaisar iblis itu tanpa ragu melancarkan serangan bersama-sama ke arah perisai spiritual dari akademi, dan pertahanannya menjadi harapan terakhir mereka pun mulai bergetar dengan hebat serta perlahan melemah. Dekan Tai Chang yang merupakan pemimpin dari Akademi Spiritual Langit Utara ini pun segera memerintahkan agar para siswa bersiap untuk dievakuasi.
evakuasi. Sementara itu, senior naga laut utara memutuskan untuk menahan para kaisar iblis itu seorang diri selama mungkin. Sebelum pertempuran terakhir dimulai, Dekan Taichang dan juga senior naga laut utara pun kembali membicarakan Mu Chen. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen bersembunyi karena takut pada ras jahat asing. Menurut mereka, seseorang yang memiliki keberanian sebesar Mu Chen tidak mungkin akan mundur hanya karena menghadapi musuh yang kuat. Namun, perisai spiritual pada akhirnya hancur. Akademi Spiritual Langit Utara kini telah terbuka sepenuhnya di hadapan dari pasukan iblis, terutama pada ketujuh kaisar iblis itu pun langsung memberikan penyerangan kepada senior naga laut utara. Dia menggunakan kekuatan telapak tangan Dewa Petir Hitam, tetapi serangan itu tidak mampu melawan 7 kaisar iblis sekaligus. Senior botak yang merupakan senior naga laut utara pun langsung terluka parah. Melihat adegan seperti itu, semua orang yang berada di dalam akademi ini jatuh ke dalam kekacauan. Para siswa pun mulai dievakuasi, sementara naga laut utara tetap maju ke depan dengan tekad untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi melindungi mereka semuanya. Karena dia tahu melawan 7 kaisar iblis seorang diri, dia tidak memiliki peluang untuk bisa menang. Di saat senior naga laut utara telah terluka parah dan memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi memberikan waktu kepada para siswa Akademi Langit Utara ini untuk melarikan diri, ketujuh kaisar iblis itu pun segera menyadari niatnya. Mereka kemudian melancarkan serangan mematikan, menciptakan 7 pedang iblis yang melesat menuju titik vital dari naga laut utara. Shen Changsheng, Li Xuantong, Ye Qingling, dan juga yang lainnya hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Mereka tahu bahwa serangan itu cukup untuk bisa mengakhiri nyawa dari sang naga laut utara penjaga dari Akademi Spiritual Langit Utara ini. Namun tepat ketika semua orang mengira tragedi itu tidak bisa dihindari, 2 pilar cahaya spiritual yang sangat dahsyat tiba-tiba turun dari langit. Pilar cahaya pertama langsung menghancurkan ke-7 pedang iblis, sementara pilar cahaya kedua menyelimuti 3 kaisar iblis dan mereka pun musnah seketika. Semua orang yang melihat adegan ini pun terdiam dalam keterkejutan. Tak lama kemudian sebuah sosok anggun muncul di belakang senior botak naga laut utara, dan dengan lembut dia meletakkan tangannya di bahu dari sang penjaga akademi ini, menenangkan energi spiritual yang sebelumnya hampir meledak akibat usahanya untuk penghancuran diri sendiri. Sosok itu akhirnya dikenal oleh semua orang. Luoli telah kembali. Kedatangan dari seorang Luoli membuat seluruh Akademi Spiritual Langit Utara pun bersorak. Para senior seperti Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, Dekan Taichang hampir tak percaya melihat perubahan kekuatan dari gadis cantik itu. Dahulu kala Luoli adalah seorang murid berbakat yang setara dengan mereka, tapi kali ini dia telah menjadi sosok yang mampu memusnahkan 3 kaisar iblis hanya dalam 1 serangan. Sun Er, pemimpin baru dari Asosiasi Dewa Luo, dengan bangga memperkenalkan Luoli kepada anggota Asosiasi Dewa Luo sebagai salah satu pendiri perkumpulan Dewa Luo ini bersama dengan Mu Chen pada saat itu. Sementara itu, keempat kaisar iblis yang tersisa pun menatap Luoli dengan penuh kemarahan. Mereka mengancam akan melenyapkan siapapun jika berhasil menembus Akademi Spiritual Langit Utara. Namun Luoli tetap tenang. Dia bahkan meremehkan para kaisar iblis ini, mengatakan bahwa hanya dengan kekuatan mereka belum pantas berbicara besar seperti itu di hadapannya. Ketika pertempuran baru akan dimulai, beberapa sosok cahaya spiritual tiba-tiba datang menembus energi iblis, dan mereka tidak lain adalah Lin Jing bersama dengan Xiao Xiao. Luoli menanyakan keadaan di medan pertempuran yang lain. Xiao Xiao menjelaskan bahwa pasukan bantuan telah dibagi untuk membantu berbagai wilayah yang juga telah diserang oleh ras jahat asing, dan kali ini Luoli, Lin Jing, serta Xiao Xiao telah tiba di Akademi Spiritual Langit Utara. Xiao Xiao dan juga Lin Jing langsung menyatakan bahwa 4 kaisar iblis yang tersisa akan mereka hadapi. Dengan senyuman tenang, Luoli menyetujui permintaan itu, dan kedua gadis cantik ini kemudian melesat maju. Masing-masing dari mereka menghadapi 2 kaisar iblis. Sementara itu harapan yang sebelumnya hampir hilang kini kembali menyala. Pertempuran untuk menyelamatkan Akademi Spiritual Langit Utara akhirnya memasuki babak yang baru. Pertempuran di dalam Akademi Spiritual Langit Utara ini semakin sengit. Xiao Xiao dan juga Lin Jing menghadapi 4 kaisar iblis sekaligus. Meskipun bertarung 2 lawan 1, keduanya perlahan mendapatkan keunggulan. Xiao Xiao kemudian mengeluarkan teknik bayangan yang melahap surga, menciptakan ular piton spiritual 7 warna raksasa yang langsung
langsung menelan salah satu dari kaisar iblis. Di sisi lain, Lin Jing telah menggunakan cambuk giok langit yang mendalam untuk mengalahkan lawannya. Dua kaisar iblis lainnya yang tersisa pun ketakutan dan mereka mencoba untuk melarikan diri. Namun saat mereka hampir dikalahkan, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Dari kedalaman energi iblis, sebuah tangan pucat raksasa pun muncul. Dengan mudah tangan itu menahan serangan dari Xiao Xiao dan juga Lin Jing. Bukan hanya itu, kedua kaisar iblis yang mencoba untuk meminta pertolongan justru malah dimusnahkan oleh tangan misterius tersebut. Semua orang langsung menyadari bahwa ada musuh yang jauh lebih kuat bersembunyi di balik pasukan ras jahat asing ini. Tidak lama kemudian energi iblis pun mulai menghilang dan memperlihatkan sebuah kursi singgasana yang terbuat dari tulang putih. Di atasnya duduk sosok iblis pucat yang dikelilingi oleh energi kematian. Dia adalah kaisar iblis langit mayat hitam yang telah muncul. Keberadaan dari makhluk ini bukanlah kaisar iblis biasa. Kekuatan dari kaisar iblis langit mayat hitam setara dengan seorang penguasa surgawi tingkat sains ke atas. Bahkan senior botak naga laut utara menyadari bahwa musuh ini jauh melampaui siapapun yang sebelumnya mereka hadapi. Kaisar iblis langit mayat hitam menatap Luoli, Xiao Xiao dan Lin Jing dengan dingin. Dia bersumpah tidak akan meninggalkan siapapun hidup-hidup di dalam benua Chang Utara ini sebagai balasan atas kematian 7 kaisar iblis bawahannya. Luoli pun mencoba menghentikannya. Dia mengungkapkan bahwa kabar tentang serangan ini sudah disebarkan dan jika dia bisa menahan kaisar iblis tersebut cukup lama, para ahli dari dunia 1000 besar pasti akan datang untuk memberikan bantuan. Namun kaisar iblis langit mayat hitam hanya menganggapnya sebagai tindakan seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Dia pun segera memberikan serangan. Luoli terpaksa mengeluarkan bagan Tailing kuno, sebuah benda suci yang kemudian berubah menjadi payung spiritual raksasa untuk menahan serangan dari tangan iblis itu. Benturan kekuatan tersebut telah mengguncang dunia. Meskipun payung spiritual itu pada akhirnya hancur, serangan musuh juga berhasil ditahan. Namun Luoli tahu bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan lebih lama. Kaisar iblis langit mayat hitam kemudian tersenyum dingin dan memutuskan untuk tidak langsung menyerang Luoli. Sebagai gantinya, dia ingin menghancurkan seluruh orang yang ada di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, tepat di depan mata dari Luoli. Dengan satu hembusan nafasnya, energi iblis hitam berubah menjadi hujan hitam mematikan yang turun dari langit. Setiap tetes dari hujan hitam ini mampu menghancurkan kehidupan. Bahkan tanah, pepohonan, pegunungan langsung layu ketika terkena hujan air hitam. Melihat ribuan siswa terancam, wajah Luoli berubah serius. Tanpa membuang banyak waktu, dia kembali menggunakan kekuatan dari bagan Tailing kuno, menciptakan awan spiritual raksasa di atas Akademi Spiritual Langit Utara ini. Dan kini satu-satunya harapan mereka semuanya berada di tangan Luoli. Pertahanan terakhir dari Akademi Spiritual Langit Utara pun semakin terdesak. Luoli berusaha sekuat tenaga menahan hujan iblis hitam ini yang sangat mematikan milik dari kaisar iblis langit mayat hitam menggunakan bagan Tailing kuno miliknya. Namun awan spiritual yang menjadi pelindung akademi perlahan terus terkikis. Semua orang sadar bahwa jika perlindungan itu runtuh, maka kematian akan segera menimpa mereka semuanya. Luoli mulai kehabisan kekuatan. Energi dari bagan Tailing kuno semakin terkuras, sementara hujan iblis hitam tidak berhenti. Di bawah sana para siswa mulai ketakutan. Bahkan senior botak naga laut utara dan juga dekan Taichang mulai kehilangan harapan. Di tengah keadaan yang genting tersebut, Tang Qian'er teringat pada sebuah jimat giok yang pernah diberikan oleh Mu Chen. Mu Chen pernah berkata bahwa jika dirinya berada dalam bahaya, hancurkan jimat ini. Setelah ragu beberapa saat, Tang Qian'er akhirnya benar-benar menghancurkan jimat tersebut. Tidak lama kemudian awan spiritual milik Luoli akhirnya lenyap. Melihat kesempatan itu, kaisar iblis langit mayat hitam pun menciptakan sebuah bola air hitam raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan kematian. Dengan senyuman yang bengis, dia mengirimkan serangan itu menuju Akademi Spiritual Langit Utara dan berniat memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dalam akademi ini. Luoli tetap berdiri di barisan paling depan. Meskipun wajahnya sudah pucat, tubuhnya sudah sangat kelelahan, dia masih mencoba mengaktifkan bagan Tailing kuno untuk melakukan perlawanan terakhir. Semua orang hanya bisa menutup mata bersiap menghadapi kematian.
Namun tepat ketika lautan yang terbuat dari bola energi hitam itu akan menghancurkan seluruh akademi ini, cahaya spiritual dari langit tiba-tiba berkumpul dan membentuk sosok tinggi serta ramping di hadapan Luoli. Sosok itu kemudian mengulurkan tangannya dan dengan mudah lautan kematian yang mampu menghancurkan langit dan bumi langsung digenggam, dipadatkan lalu dihancurkan begitu saja. Semua orang yang melihat adegan ini pun hanya bisa terdiam. Kemudian sebuah suara yang telah lama mereka nantikan pun menggema di seluruh langit. Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam, kau ingin bertindak semau dirimu di dalam akademi spiritual langit utara ini. Tetapi apakah kau sudah meminta izin padaku, Muchen? Karena orang itu sebenarnya adalah Muchen yang telah kembali. Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen King Xuan dan juga para siswa yang lainnya pun langsung gempar. Mereka tidak menyangka Muchen yang telah menghilang selama bertahun-tahun akhirnya muncul kembali, dan kali ini kekuatannya telah meningkat hingga mampu dengan mudah menahan serangan dari sang Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam. Luoli sendiri juga sempat tidak percaya, namun ketika melihat wajah dari Muchen, ketegangan di dalam dirinya akhirnya menghilang. Setelah bertahun-tahun berpisah, keduanya kembali bertemu di tengah medan peperangan ini. Muchen meminta Luoli mundur dan beristirahat. Serahkan sisanya padaku, ucap Muchen dengan santai. Namun Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam langsung menunjukkan niat yang sangat menakutkan. Ternyata mereka bukanlah musuh yang baru. Saat Muchen masih berada di alam bawah, Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam pernah menyerangnya. Lebih dari itu, Muchen ternyata juga menjadi seorang yang telah melenyapkan putra dari sang Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam ini, yang tidak lain adalah Xi Tianyou. Dan kali ini musuh lama itu kembali berhadapan. Satu pihak adalah Kaisar Iblis yang sangat kuat, yang telah dipenuhi dengan dendam. Sementara di pihak lainnya adalah Muchen sang jenius yang kini kembali setelah bertahun-tahun mengasingkan dirinya. Pertarungan besar antara dua musuh lama akhirnya akan segera dimulai. Meskipun yang dihadapi oleh Muchen saat ini adalah Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam, yang merupakan salah satu Kaisar Iblis terkuat dari ras jahat asing, Muchen sama sekali tidak menunjukkan rasa takutnya. Dengan tenang, dia justru memperingatkan dari Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam untuk memikirkan cara menyelamatkan nyawanya sendiri. Ucapan itu membuat sang Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam sangat marah. Dia tidak percaya Muchen yang baru mencapai tingkatan Saint berani menantangnya. Karena itu dia segera mengeluarkan jurus mengerikan yang bernama Bendera Iblis Mayat. Lalu dia memanggil sungai dunia bawah Iblis Mayat. Sungai hitam itu langsung dipenuhi miliaran bayangan mayat dan juga energi-energi kematian yang mampu mencemari kekuatan spiritual siapapun yang menyentuhnya. Tapi Muchen tetap tenang. Dia hanya mengangkat satu jari, mengeluarkan teknik sungai kuno abadi. Kedua sungai dahsyat itu pun langsung bertabrakan di langit. Semua orang terkejut ketika sungai dunia bawah milik sang Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam mulai runtuh, sementara sungai kuno milik Muchen tetap tidak berubah. Hanya dalam beberapa saat, serangan mematikan dari Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam berhasil dihancurkan. Untuk pertama kalinya Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam mulai merasakan ketakutan. Dia merasa dari dalam tubuh Muchen ada aura yang sangat berbahaya. Aura yang sebelumnya hanya pernah dia rasakan dari seorang Kaisar Api Zoyen dan juga leluhur bela diri Lindong. Menyadari Muchen jauh lebih kuat dari yang diperkirakannya, Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam pada akhirnya mengeluarkan kartu traf miliknya. Keluarlah gambar iblis ilahi mayat surgawi. Energi iblis yang tidak terbatas pun membentuk sosok iblis kolosal yang berdiri di langit dan bumi. Kekuatan dari monster itu sangat mengerikan hingga seluruh benua Chang Utara ini pun bergetar. Bahkan Luoli, Xiao Xiao dan juga Lin Jing merasakan sebuah tekanan yang sangat besar. Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam kemudian menyatu dengan wujud iblis tersebut dan mengeluarkan jurus terkuatnya, Segel Iblis Hantu Mayat Surgawi. Sebuah tangan raksasa turun dari langit membawa ratusan juta bayangan mayat dan juga hawa kematian yang mampu membekukan seluruh kehidupan. Jika serangan itu jatuh pada area yang sangat luas, maka bisa berubah menjadi tanah kematian. Semua orang di dalam akademi ini pun langsung diliputi oleh ketakutan. Namun Muchen hanya berdiam diri. Dia mengangkat satu jari dan menghadapi segel raksasa itu secara langsung. Ukuran dari keduanya pun sangat berbeda. Serangan dari Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam telah menutupi langit, sementara Muchen hanya menggunakan satu jarinya saja. Dan ketika keduanya bertabrakan, semua orang mengira bahwa Muchen akan hancur. Tetapi Muchen hanya mencintikan jarinya. Seketika, sebuah kekuatan misterius langsung menyelimuti seluruh langit dan bumi.
bumi. Kekuatan spiritual di sekitarnya pun seolah tunduk pada Mu Chen. Bahkan Woli, Xiao Xiao, dan Lin Jing merasakan tekanan yang membuat kekuatan mereka menjadi hening. Sementara para siswa biasa mulai berlutut tanpa sadar. Di hadapan kekuatan itu ratusan juta bayangan mayat langsung membeku. Segel iblis hantu mayat surgawi juga berhenti di udara. Mu Chen kemudian menatap sang kaisar iblis langit mayat hitam dengan tenang, lalu dia kembali menggerakkan jarinya. Dan nasib dari kaisar iblis langit mayat hitam kini telah berada di ujung kehancuran. Gelombang kecil pada akhirnya mulai menyebar ke seluruh medan pertempuran ini. Dalam sekejap saja ratusan juta bayangan mayat yang telah memenuhi langit berubah menjadi asap hitam dan lenyap tanpa sisa. Melihat kekuatan yang digunakan Mu Chen, wajah dari sang kaisar iblis langit mayat hitam langsung berubah ketakutan. Dia menyadari bahwa Mu Chen telah menguasai kekuatan dari dunia ini. Kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh sosok-sosok tertinggi seperti Kaisar Api Shoyan dan juga leluhur bela diri Lindong. Kaisar iblis langit mayat hitam pun memahami bahwa Mu Chen bukan lagi pemuda yang pernah dia kejar pada masa lalu. Dan kali ini Kaisar iblis langit mayat hitam menyadari bahwa Mu Chen telah menjadi salah satu dari sedikit ahli terkuat di dalam dunia seribu besar. Ketika kekuatan dari iblis raksasa itu mulai retak dan tubuh dari patung iblis mayat surgawi terus terkikis oleh kekuatan dunia ini, sang kaisar iblis langit mayat hitam pada akhirnya memutuskan untuk kabur. Namun sebelum itu terjadi, dia mencoba melakukan serangan balik dengan cara putus asa. Patung iblis raksasa berwarna hitam itu pun langsung dar meledak, melepaskan energi iblis yang mengamuk ke seluruh benua Chang Utara. Dia berniat menghancurkan seluruh benua ini sebelum benar-benar pergi. Tapi Mu Chen hanya menghembuskan nafasnya, angin spiritual yang mengandung kekuatan dunia pun langsung menyapu seluruh langit dan memusnahkan energi iblis yang tidak terbatas itu. Kaisar iblis langit mayat hitam kemudian mencoba melarikan diri dalam bentuk cahaya iblis berwarna hitam. Namun Mu Chen langsung muncul di hadapannya dan menghentikan pergerakannya. Sang kaisar iblis akhirnya mengungkapkan bahwa para ahli dari dunia seribu besar selama ini juga telah melakukan persiapan. Dia menyebut Mu Chen sebagai salah satu harapan terakhir mereka. Tetapi meski berada dalam keadaan terdesak, kaisar iblis tetap tertawa dan memberikan peringatan kepada Mu Chen. Menurutnya, sekalipun Mu Chen telah mencapai tingkatan dari kekuatan yang setara dengan Kaisar Api Shoyan dan juga leluhur bela diri Lindong, tapi mereka bertiga belum tentu mampu menghadapi dewa jahat surgawi dari ras jahat asing. Namun Mu Chen tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Setelah Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam selesai berbicara, Mu Chen hanya berkata bahwa sudah waktunya bagi dia untuk pergi. Mu Chen kemudian mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap saja Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam hancur berkeping-keping dan lenyap sepenuhnya. Sebelum kematian dari orang ini, dia masih sempat bersumpah bahwa dewa jahat surgawi pasti akan membalaskan dendamnya dan juga dunia seribu besar pada akhirnya akan tetap dimusnahkan. Setelah Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam itu tewas, energi iblis yang berada di seluruh tempat ini pun langsung surut. Sinar matahari kembali bersinar di benua Chang Utara. Semua orang di dalam Akademi Spiritual Langit Utara terdiam menyaksikan sosok dari Mu Chen yang berdiri di langit. Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam yang sebelumnya dianggap hampir tak terkalahkan, ternyata bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh mantan murid Akademi Spiritual Langit Utara ini. Tak lama kemudian seluruh orang di dalam Akademi ini pun langsung sorak-sorai penuh dengan kemenangan. Mu Chen, Mu Chen, Mu Chen, cek, bung. Para siswa kembali memiliki harapan. Bahkan asosiasi Dewa Luo menjadi semakin terkenal karena salah satu pendirinya adalah Mu Chen sendiri. Sementara Shen Changzhen, Li Xuantong, Wen Qingxuan dan juga yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit. Dulu mereka pernah belajar bersama, bertarung bersama, tapi saat ini mereka menyadari bahwa Mu Chen telah mencapai tingkat yang jauh melampaui siapapun. Sang jenius dari Akademi Spiritual Langit Utara itu benar-benar kembali dan namanya sekali lagi mengguncang seluruh dunia ini. Wen Qingxuan yang dahulu pernah merasa Mu Chen tidak sebanding dengan Woli, kini akhirnya mengakui bahwa pemuda yang pernah bertarung bersamanya di dalam turnamen Akademi Spiritual telah tumbuh menjadi sosok yang mampu berkuasa di dalam dunia seribu besar. Dengan berakhirnya ancaman Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam, bencana yang hampir menghancurkan Akademi Spiritual Langit Utara pun berhasil dihindari. Senior botak yang merupakan naga laut utara dan juga Dekan Taizang merasa sangat lega. Para kepala sekolah dari 4 akademi yang lainnya juga telah datang dan memberikan selamat. Meskipun mereka tidak bisa menyembunyikan rasa iri, mereka tahu sejak saat ini reputasi dari Akademi Spiritual Langit Utara akan menjadi semakin terkenal. Bahkan di masa depan, Akademi Spiritual Langit Utara mungkin akan menjadi pemimpin dari 5 akademi besar.
Sementara itu Muchen sendiri memandangi tangannya dengan penuh pemikiran. Bahkan dirinya sendiri terkejut dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. 5 tahun pengasingan ternyata tidak sia-sia. Dulu Muchen bahkan harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk bisa menghadapi seorang Mahatian. Namun sekarang dia mampu memanfaatkan sedikit kekuatan dari dunia ini. Kekuatan yang membuatnya jauh melampaui para ahli tingkat sains tahap akhir. Muchen lalu kembali ke sisi dari Luoli. Melihat sang kekasihnya masih terkejut, Muchen dengan bercanda bertanya apakah dirinya sangat luar biasa. Luoli hanya tersenyum dan mengakui. Tak lama kemudian Lin Jing dan juga Xiao Xiao juga telah datang. Xiao Xiao pun bertanya apakah Muchen berhasil mencapai tujuan dari pengasingannya. Muchen menjawab bahwa dia sudah sangat dekat. Dia memang belum benar-benar mengukir namanya di papan reklame langit, tetapi kini dia sudah mampu merasakan keberadaannya. Setelah itu Muchen turun dan bertemu kembali dengan Dekan Taichang serta senior botak naga laut utara. Meskipun kekuatannya sekarang jauh melampaui mereka, tapi Muchen tetap memberikan hormat dengan penuh kerendahan hati. Hal itu membuat para seniornya ini merasa lega. Muchen tidak pernah melupakan masa ketika mereka merawat dan juga membimbing Muchen di dalam akademi ini, terutama senior naga laut utara yang pernah mengajarkan teknik tubuh dewa petir, teknik yang berkali-kali telah membantu Muchen dalam menghadapi berbagai bahaya. Tidak lama kemudian Muchen juga bertemu kembali dengan Shen Changsheng, Li Xuantong dan juga Wen Qingxuan serta Ye Qingling dan juga teman-teman lamanya. Lalu muncullah Sun Er, gadis kecil yang dahulu pernah ditemui Muchen ketika pertama kali memasuki akademi. Kali ini Sun Er telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun dan cantik. Muchen tetap memperlakukan Sun Er seperti adik kecil. Mengacak-acak rambutnya membuat Sun Er merasa sangat kesal. Muchen kemudian berterima kasih kepada Tang Qian-er karena telah menghancurkan token giok pemberiannya. Berkat itulah Muchen bisa merasakan jejak spasial dan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan semua orang. Ketika ditanya apakah Muchen akan segera pergi, Muchen hanya menatap Akademi Spiritual Langit Utara dengan penuh nostalgia. Dia kemudian memutuskan untuk sementara tinggal beberapa hari di dalam benua Chang Utara ini, lalu membersihkan sepenuhnya sisa bencana iblis di seluruh dunia 1000 besar. Mendengarkan keputusan itu, seluruh akademi kembali bersorak dengan kegembiraan. Namun di balik suasana bahagia itu, Muchen mengetahui satu hal, kedamaian ini hanya sementara, karena setelah semua ancaman kecil disingkirkan, maka perang yang sesungguhnya akan segera datang melawan dewa jahat surgawi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan mampu mengalahkan dewa jahat surgawi meskipun dia nantinya akan bergabung dengan Xiaoyan dan juga Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.